Yang bertugas Bang Leo udah ya join. Fani Udah, hadir Kak. nggak? Aku Hadir, pakai Kak. HP jadi nggak kelihatan semuanya ya teman-teman. Aku hadir, Terus Kak. yang baca ayat harian Rafriel ya? Bukan ya? Hadir. Hadir. Oke, berarti udah semua ya. Boleh di next screen. Hah? Halo, shalom, shalom semuanya. Halo. Jadi tema pertemuan kita hari ini adalah saksi Tuhan. Sebagaimana yang disebut ayatnya yaitu diambil dari Yeremia 1 pasal 1 ayat 1 sampai 8. Jadi subtema kita pada pertemuan hari ini adalah agar pemuda percaya bahwa Tuhan memampukannya. Di sini kita ya menjadi saksi baginya. Oke, next Vin. Teman-teman, aku mau tanya dong. Teman-teman udah bersyukur nggak hari ini? Udah berdoa belum hari ini ke Tuhan? Kita bisa sehat seperti sekarang. Itu semua karena berkat Tuhan. Banyak orang di luar sana yang mungkin lagi dalam masa sakit penyakit, lagi terinfeksi COVID, atau lagi sakit yang lainnya. Tapi hari ini tuh kita sehat teman-teman. Kita udah bersyukur belum ke Tuhan? Udah berdoa belum buat berkatnya Tuhan itu? Teman-teman, next week. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita saat teduh dulu. Kita mau mengucap syukur ke Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan Bapak buat kami. Kami bisa sehat hari ini Tuhan Yesus karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan Bapak yang begitu besar di hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat bulan yang baru kami hadapi Tuhan, di pertemuan kami di bulan ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati pertemuan ini Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan buat pertemuan kami hari ini Tuhan, mari berbicara Tuhan buat pembicaranya nanti Tuhan Yesus, yaitu tulang si tua junior Tuhan Yesus. Tuhan, mari Tuhan Yesus perkatakan kepada Bapak pembimbing kami ini Tuhan Yesus, apa kerinduan hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat kami Tuhan Yesus. Bapak, Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti dari pertemuan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke. Nah, tadi karena tema kita adalah jadi saksi Kristus, jadi saksinya Tuhan untuk memulai pertemuan kita. Yuk teman-teman kita bernyanyi Pekerja Kristus yang mulia. Nyanyi ya teman-teman di rumah masing-masing. Malam cari-cari itu yang lebih pasti hidupmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilmu jadi pekerja melayani.
Dia raja segala raja, lelah memanggilku menulah, damnya anugerah semata, lelah aku dipakai olehnya, lelah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman, kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Lama cari-cari langkah itu yang lebih pasti hidupmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani dan bersaksi bagi Dia. Dengan sebarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menulah, damnya penuh bersama. Lelah aku dipakai olehnya, lelah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, next Pin. Kepada Adek Fani. Ibagas goranine bataba. Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sita palangit pakontan. Amin. Tiap tupu dua atap tolu halak marhitei goranku, itong-atongani sedia doa. Haleluya. Martonggo maita, ham tuanai bata nai gori atas, rodo hanami panorangon ulu belo bagasiha, ubur nanga persoalan hubamu, namangindo dohanami nuan marianan, maham itonga-tonganami, marhite tondui munapasingin. Ukap hama hauranami, asetong sir-sir hanami, manjalo-jana maparimbangkon, hatamu nagabe hagolonami. Amin. Ya teman-teman, kita mau nyanyi dari lagu Selidiki Aku ya. Kita mau merefleksikan diri kita, apakah selama ini kita tuh masih stay di circle-nya Tuhan atau kita udah melenceng dari jalannya Tuhan. Yuk teman-teman, dengan lagu ini mari jadi satu melihat kembali kehidupan kita yang sebelumnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang mataku dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tolong ini sekali lagi ya teman-teman. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia
Vin. Kepada Abang Rafael Turnip agar membaca ayat renungan kita hari ini. Ayat renungan kita diambil dari Ulangan 1 ayat 26 sampai 31. Pada tahun 2019, badai Dorian menghantam Kepulauan Bahama dengan hujan deras, angin kencang, dan banjir bandang. Itulah bencana alam terburuk sepanjang sejarah negara itu. Brand yang sedang berlindung di rumahnya bersama putra dewasanya yang menderita cerebral palsy telah memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan rumah supaya selamat. Meski buta, Brand harus berusaha menyelamatkan putranya. Dengan hati-hati, ia menggendong sang putra di pundaknya dan berjalan menembus air setinggi dagunya. Sampai mereka berdua tiba di tempat yang aman. Jika ayah di dunia saja rela menerjang kesulitan untuk menyelamatkan anaknya, terlebih lagi Bapa kita di surga memperdulikan anak-anaknya. Di dalam perjanjian lama, Musa mengenang bagaimana Allah menggendong umatnya ketika iman mereka sedang goyah. Ia mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah pernah membebaskan mereka, menyediakan makanan dan air di padang gurun, berperang melawan musuh, dan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sambil mengingat banyaknya perbuatan Allah bagi umatnya, Musa berkata, Tuhan Allahmu membawa kamu, seperti seorang ayah menggendong anaknya. Perjalanan Israel di padang gurun tidaklah mudah, dan iman mereka terkadang goyah. Namun, kisah mereka dipenuhi dengan bukti perlindungan dan pemeliharaan Allah. Gambaran seorang ayah menggendong anaknya dengan lembut, berani, dengan penuh kepastian, juga menjadi gambaran indah tentang cara Allah mengasihi bangsa Israel. Walaupun kita sedang menghadapi tantangan yang menguji iman, kita dapat mengingat bahwa Allah senantiasa hadir dan menggendong kita melewati segala kesulitan. Martonggo Mahita. Allah Maha Kasih, tolonglah kami untuk mengingat bahwa Engkau senantiasa menggendong kami, bahwa bahkan di saat kami tidak merasakannya. Terima kasih untuk kekuatan dan belas kasihan-Mu kepada kami. Amin. Amin. Next, Vin. Oke. Coba dong aku mau pastiin buat Kelvin, teman-teman yang lain on cam nggak, Vin? On cam Kak, ada yang enggak? Bang Aju, Pak Fitri, Rika, Bang Joel. Oke. Teman-teman sebisa mungkin on cam ya. Karena supaya kita bisa lihat, oh si ini tuh sehat gitu. Karena kami juga rindu lihat senyuman kalian, lihat muka-muka yang cantik dan ganteng-ganteng. Oke, jangan lupa on cam ya. Vin, coba next dulu, Vin. Oke, baik lagi. Oke, teman-teman, kita mau dengar, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian dari Haleluya 118 ayat sada tambah tolu. Yesus si paman dan video Yesus Bapamu
persilahkan untuk Bapak Pemimpin kami, Bapak Situa Junior Sinanda, untuk menyampaikan Tuhan hari ini. Sebelum berdoa, saya mau tes apakah suara saya terdengar? Terdengar, tulang. Oke. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Malam hari ini kami bersama dengan Naposo, GPS Cikarang, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, memberi hikmat, sehingga setiap pembicaraan boleh berkenan di hati Tuhan, boleh kami meninggikan nama Tuhan, dan kami juga yang menyampaikan dan mendengar. Kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, seluruh nama Poso-Mu, biarlah kuasa Tuhan yang memampukan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Iya, sesuai dengan nats pertonggoan nama Poso, Bani Bornginon, saksi Tuhan yang diambil dari Yeremia bindu 1 ayat 1 sampai ayat 8. Mungkin agak terdengar ada lagi ajan ya. Tapi apakah suara saya jelas? Jelas tulang, cuma ada background. Iya, karena kebetulan juga corong masjidnya pas ke arah rumah sini, jadi agak terdengar ya. Tapi biar lebih hikmat, saya akan coba pindah ya. Sorry, karena saya tadi di teras, biar suasananya lebih ini, tapi aduh. Saya akan pindah, tapi sambil disiapkan bahasa Indonesianya ya, natsnya bahasa Indonesia. Masih di mute ya? Oke. Ya, maaf. Ya, saya akan membasahon yang menjadi renungan Yeremia bindu 1 ayat 1 sampai ayat ke-8. Pandiloon ni Jehovah bani si Yeremia. Hata ni si Yeremia anak ni si Hilkia sada humbani malim na i Anatot na itanoh Benjamin. Rohdo hata ni Jehovah bani panorang ni si Josia anak ni si Amon
raja ni Juda pasapulu tolu tahun kon dop raja ia. Rohdo homa bani panorang ni si Joyakim, anak ni si Josia, raja ni Juda, das bani pasapulu sada tahun kon dop raja si Sedekia, anak ni si Josia, raja ni Juda, das bani natarbuang Jerusalem, bani bulan 5. Ayat 4, rohdo hatani Jehovah hubakku maka tahun, paima hutopa ho ibagas pertapaan, domma hutandai ho, anjaha paima itubuhkon inangmu ho, domma hupapasing ho, anjaha hupabakit ho gabe nabi bani bangsa-bangsa. Dop ai nikuma ham Tuhan Jehovah seng hubotoh naha marsahap ai poso ope ahu. Tapi nini Jehovah ma dupak ahu ulang ihatahon ho poso ope ahu atap hujape ho husuruh maningun laho ho anjaha atap aha nahu tonahkon bam aido hatahononmu. Ulang ho mabiar ilobe nisidea ai ahu do hasomanmu laho paluah konho nini Jehovah. Atau nama poso bisa membacakannya di dalam bahasa Indonesia salah satu. Coba dibacakan dalam bahasa Indonesia Yeremia 1 ayat 1 sampai ayat 8. Yeremia 1 ayat 1 sampai 8. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosbin bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yudea, hingga penduduk Yerusalem diangkat ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih buat pembacaan nats firman untuk malam ini. Saya akan memulai dari mungkin yang sering lah nama poso ataupun ya orang-orang tua mengenai kisah seorang prajurit. Bahkan di film-film kalau kita lihat bagaimana seorang prajurit itu bisa mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh atasannya ataupun komandannya. Itu sudah pasti. Artinya seorang prajurit itu berani mati demi untuk komandannya, untuk kesatuannya. Dan hal inilah yang sering kita lihat seorang prajurit berani mati demi kesatuan dan komandannya. Iya, kita berbicara mengenai bagaimana Yeremia dipanggil menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Seorang nabi. Kalau kita lihat dari teks kita, Nabi Yeremia itu
memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, artinya sudah menguduskannya, sudah menetapkan bahwa dia nanti suatu saat pasti menjadi nabi. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima kalau nggak salah tadi itu, dalam kandungan sudah dipersiapkan. Nah, kalau kita melihat dari sejarah, bagaimana Nabi Yeremia yang masih muda, yang kalau alasannya ya mungkin sama lah, artinya dengan kondisi sekarang, ya masih muda, tidak pandai bicara, kurang kemampuan dan sebagainya dan seterusnya. Itu adalah hal-hal wajar. Tapi ketika Allah sudah memilih, tentunya Allah juga mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini yang mau kita lihat dari Nabi Yeremia, yang pada masa zamannya dia pelayanan sebagai nabi itu pada masa kalau dilihat dari 5 raja. Tadi kan di ayat di awal kan udah disampaikan ada Raja Josia, Yoakim, Zekedia. 40 tahun dengan 5 raja. Tentunya kalau dari segi analisis, berarti dia tahu betul kalau balik ke sekarang, kalau katakanlah dengan 5 presiden dia bisa mengikuti, artinya segala keluh kesah, kemampuan dari tiap-tiap pemerintahan, kalau banding sekarang, dia tahu persis 40 tahun dengan 5 raja yang secara turun-temurun bergantian. Nah, itu dari segi sejarah lah. Sejarah bahwa memang Tuhan Allah sudah menguduskan bahwa Yeremia akan dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Ini adalah artinya rencana Tuhan. Kalau tadi dikatakan mengenal, mengkuduskan, dan menetapkan. Artinya Tuhan Allah sendiri tahu keberadaan. Tapi yang pasti ada ketulusan hati Nabi Yeremia menyampaikan bahwa dia tidak pandai bicara, masih muda. Nah, itu alasan yang logis. Tapi Tuhan Allah menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan Allah akan menyertai, kalaupun itu adalah respon Yeremia yang masih muda, tapi Tuhan Allah sudah langsung memperlengkapi setiap pilihannya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan segala sesuatu yang seturut kehendak Allah Bapa di surga. Ini kan perjanjian lama ya. Perjanjian lama yang kalau kita lihat nanti seterusnya bagaimana akhirnya bangsa Israel itu jatuh ke tangan Babel karena memang dari segi sejarahnya bangsa Israel memang ya orang yang tinggi hati ya, sombong, bahkan yang lebih jauh dari situ adalah mereka meninggalkan Tuhan, dan itu yang menyebabkan mereka jatuh, artinya mandabuh sidea hubani terbuang sidea hu Babel tane. Ini yang mau sebenarnya Yeremia mau menyampaikan kepada bangsa Israel. Tapi karena keinginan, keegoisan, akhirnya mereka jatuh juga. Terus dari segi
eh, apa kaitannya dengan ya sekarang? Artinya kan ini ke perjanjian lama, nanti dilengkapi dengan kehadiran Yesus Kristus. Dan tentunya kalau kita lihat dari tema malam hari ini adalah saksi Tuhan. Saksi Tuhan. Subtemanya agar nama Poso ataupun pemuda percaya bahwa Tuhan memampukannya menjadi saksi baginya. Nah, artinya setiap orang yang sudah mengenal, yang sudah mau berbuat, tentunya akan Tuhan perlengkapi ya. Nah, jadi Hubanina Siam nama Poso, ya Hubanina Siam nama Poso, ahado naboy ibuat kita bani konteks Yeremia ini. Kita bisa belajar yang pertama bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Kita aminkan rencana Tuhan itu pasti indah. Asal ya ini tadi balik lagi kepada kita yang sudah mengenal, mendengar, menyampaikan ya apa yang menjadi keberadaan kita. Nah, yang kedua, tentunya dengan keberadaan kita, Ate Penasiam nama Poso, ya jadilah diri sendiri. Artinya di sana kita Nasiam, ya memang inilah aku dengan keberadaan bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang perlu. Nah, artinya ada rencana Tuhan tadi, yang pertama tadi ada rencana Tuhan yang indah buat semua orang yang percaya, buat semua orang yang percaya, dan yang kedua kita mengamini ya jadilah diri sendiri. Artinya tidak tidak berpura-pura, tidak ya apa adanya lah, nature. Ya kita punya kelebihan masing-masing lah. Nah, punya keunikan masing-masing. Tentunya keunikan dan kemampuan dari setiap pribadi nama Poso itu akan membentuk suatu komunitas yang memang ya saling memperlengkapi. Saya waktu nama Poso teringat dengan ya artinya keberadaan nama Poso pada zamannya, pada saat itu, artinya tidak semua orang juga bisa artinya berkata-kata dengan baik, tidak semua juga orang yang bisa selalu excellent lah ketika berbicara. Nah, tapi ada juga orang yang memang ya di luar itu dia mampu lah gitu kan. Nah, ketika itu disatukan, ia itu menjadi komunitas yang sangat memperlengkapi. Nah, aku nggak tahu apakah di nama Poso itu ya pasti ada lah gitu kan. Jadi pada saat itu waktu saya masih di nama Poso GKPS Cililitan di Jakarta, keberadaan kami artinya pada saat itu mungkin samalah dengan Cikarang gitu ya. Artinya nama Posonya itu bisa ya mendekati 100-120 orang, tapi selalu transit gitu ya. Ada yang transit gitu kan. Datang, pokoknya kalau dulu datang ke Jakarta, ke Mayasari, Cililitan, kalau dulu bahasanya apa ya? Naik bis atau apa, taunya Cililitan aja. Cililitan, oh berarti ada GKPS Cililitan gitu kan. Selalu ada yang baru gitu kan. Ini siapa ini? Nah, minggu depan ada lagi yang datang. Ini siapa ini? Artinya masa transit itu sangat luar biasa. Mobilitasnya tinggi sekali gitu kan. Tapi dalam kebersamaan itu ketika di kombinasi pengurus dengan anggota yang selalu aktif, akhirnya kita buat pertonggoan, kita buat ini, ya memang semua memperlengkapi. Aku teringat dengan ya seseorang yang
memang dari segi kalau untuk ya berbicara dan segala sesuatunya itu yang di depan orang banyak, dia tidak punya kemampuan dan dia memang langsung to the point menyampaikan gitu kan. Kemampuan saya hanya gini aja lah. Nah, tapi orang menjadi tarpai-maima gitulah. Dan saling menunggu gitu kan. Ketika kebersamaan itu ada dalam pertonggoan, sebelum pertonggoan itu kita kalau dulu biasanya bakar-bakar ikan, dan memang itulah keahliannya dia gitu kan. Ya, ini keahlian saya. Ya udah serahkan ke saya, ya kalian berbagi tugas, saya akan nyiapkan. Nah, jadi samalah. Artinya sebelum rohani itu dibentuk, sebelum kita makan rohani, makan jasmaninya sudah disiapkan, dan memang dia ya selalu ya kita bilang lah ya oke lah gitu kan. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Ya jadilah diri sendiri. Nah, jadilah diri sendiri. Tidak memaksakan, artinya saya ya benar sih. Ya saya harus bisa, tapi harus belajar juga kan gitu kan. Nah, tapi kalau memang ya sudah kemampuan kita mau belajar juga sudah enggak, tentunya apa yang kita punya, spesialis kita di mana, ya itulah kita teruskan. Nah, dan sepanjang kami nama Poso, ya setahu saya, seingat saya, ya tidak pernah bawa doding, tidak pernah bawa doa, apalagi berbicara di depan ya komunitas. Tapi di luar, di bagian supportingnya ya sangat luar biasa. Apa yang mau disiapkan? Oke, siap, ya gitu kan. Nah, tapi hal-hal yang formalnya ya memang saya nggak punya kemampuan di situ. Artinya itulah keterus-terangan, jadilah diri sendiri. Nah, dan ada satu tokoh juga. Ini artinya buat inspirasi kita juga di Resort Bekasi. Mungkin ada yang sudah kenal, situa kita sudah almarhum, situa Gustav Purba. Barangkali mungkin ada yang kenal di Resort Bekasi, dia anggota Jemaat Bekasi. Ya kondisinya, ya kalau aku lihat mungkin jauh lebih Pataridahkon ambilan nama dia itu. Ke gereja, datang ke gereja, tidak pernah maksudnya telat, mempersiapkan segala sesuatunya, mau ya artinya ada yang kurang beres, merapikan bagian-bagian kerapian lah gitu kan. Selalu oke. Tapi kalau baliklah untuk Marambilan, selama saya di Resort Bekasi, saya belum pernah lihat Makela almarhum itu Marambilan gitu kan. Tapi bagian lain dia punya kemampuan. Mungkin masih ingat pada saat lansia mau Natal kayak gitu kan, mempersiapkan mobil, pokoknya mengkomandoi, mengarahkan, ya selalu ready gitu kan. Ya itulah kemampuan dia. Bahkan ya kalau saya melihat ya ambilan itu sudah lebih dari itu yang mau dia pataridahkon, yang mau dia perlihatkan ke kita gitu kan. Nah, jadi ya jujur di hadapan Tuhan, apa yang kita punya, tentunya itu yang kita tingkatkan. Mau ke tempat yang lain, oke, silahkan, tapi harus artinya belajar lah gitu kan. Jangan juga nanti, saya bisa kok, tapi tidak mempersiapkan. Artinya apa? Kan menjadi bumerang juga, menjadi ya batu sandungan juga gitu kan. Ya mending ya ngomong terus terang, bagiannya di mana. Ya kalau nama Poso bisa menulis gitu kan, karakter dari setiap anggota gitu kan, apa-apa gitu kan. Artinya kita juga tidak memaksakan gitu kan, tidak memaksakan. Tapi bukan berarti stop hanya di situ. Yang mau belajar, ya tentunya kita kasih kesempatan juga. Nah, itu yang penting. Jadi jadilah diri sendiri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Baru yang ketiga, tentunya ya imanilah tindakan Tuhan. Imanilah tindakan Tuhan. Nah, mungkin ini yang
menjadi pengakuan ketika kita sudah tadi ada rencana Tuhan selalu indah, terus kita juga tahu diri sendiri, artinya kita mengakui di hadapan Tuhan, terus kita mengimani tindakan Tuhan. Dan yang terakhir, ya ini yang kita kita harapkan. Sebentar, aduh ada telepon masuk lagi, sebentar ya. Ya, apakah masih mendengar suara saya? Masih. Oh ya, masih ya. Sorry. Tadi ada habis ini ada Zoom meeting juga. Sorry ya, udah dipanggil-panggil nih. Aduh. Tadi setia sampai akhir. Artinya ketika sudah kita menerima suatu tanggung jawab, tentunya kita juga harus mengerjakan sampai akhir gitu kan. Terlebih tentu hubani ya, hatani Tuhan itu marosudu Tuhan anggo ketika sudah ada panggilan hubata tentu sampai finish juga kesetiaan ta jaga hita maitene. Kalau kita belajar dari Yeremia kan ya perjanjian lama, terus tentu hubanin nisam nama poso suatu saat juga akan menjadi suatu cerita untuk next generasi ketika dia melihat orang tua ataupun saudara-saudaranya yang memang sudah menjadi saksi Tuhan lah dalam hidup, seperti tema kita. Ini akan menjadi berita sukacita di next generasi. Mungkin saya juga punya pengalaman mungkin menjadi inspirasi buat kalian juga. Pada saat saya masih di kampung STM lah pada saat itu, suatu ketika saya merenung gitu kan, ketika melihat orang-orang yang ketema kita menjadi saksi Tuhan. Yang saya lihat itu ketika bertemu dengan seseorang gitu kan, ini siapa sih gitu kan. Terus sedikit kalau bahasa sekarang sedikit kepo kali ya. Ini kok orangnya baik banget gitu kan. Kok ketika disuruh berdoa dia mau, ketika disuruh memimpin suatu ibadah kok dia mau. Ini siapa sih orang ini gitu kan. Ketika ditelusuri, ditanya-tanya, oh ternyata ya balik lagi. Artinya orang tuanya juga sudah mama mahkon, sudah terlebih dahulu. Artinya orang tua dia lihat, oh ternyata dia anak situ ternyata gitu kan. Loh. Kalau dari luar kita lihat artinya sangat sederhana tapi penuh menjadi berkat buat orang gitu kan. Tentunya itu salah satu pengalaman. Terus ketemu lagi dengan orang-orang yang yang satu sekolahan gitu kan. Ternyata orang-orang yang sukses itu tentunya juga adalah berasal dari keturunan generasi yang menjadi saksi Tuhan. Artinya orang tuanya itu sudah lebih dulu menjadi pelayan di gereja. Ini boleh kalau punya sekarang itu data ataupun mau
survei gitu kan, di survei itu mungkin coba itu anak-anak yang sekarang yang menjadi ataupun pelayan-pelayan Tuhan sekarang, kalau mau dicek ke atasnya lagi, ke opungnya gitu kan, ini siapa sih gitu kan, artinya turun temurun, tapi bukan menjadi suatu kesombongan gitu kan. Tapi kalau kita lihat hidupnya kok ya sukses gitu, sukses dalam arti ini loh, bukan hanya materi gitu, tapi mau juga berbagi. Nah, ini yang kulihat. Saya sudah banyak mengenal ketika ketemu dengan pelayan-pelayan gereja sesama PHMJ gitu kan. Kalau dulu semacam PMJ, pimpinan majelis jemaat gitu kan. Ketika ditanya, ternyata ada yang orang tuanya memang dari udah dulunya juga PMJ gitu kan. Nah, tentunya dalam konteks kita ini ya memang menjadi suatu cerita yang baik, yang bagus untuk next generasi gitu kan. Nah, ini yang harus kita imani gitu kan. Nah, jadi kalau yang di sini saya tahu nih, ya mungkin kalian yang bergabung di sini ya kalau mau kita urut siapa sih? Artinya mungkin orang tua kita sudah lebih, walaupun nggak semuanya jadi situa ataupun pengurus kategori di gereja, tapi aku yakin sekali bahwa nama Poso di Cikarang ini sudah mendapat saksi Tuhan nyata dalam kehidupan karena orang tua sudah lebih dulu. Nah, ini tentunya sangat memotivasi kita ya. Jadi itu akan menjadi suatu filter juga. Wah, jadi filter juga gitu kan. Wah, orang tua saya baik, masa saya nggak baik sih? Nah, orang tua saya, opung saya, apalagi, kalau kita di Simalungun, mungkin kalian itu adalah generasi kelima lagi mungkin ya. Generasi keempat saya yang sudah dasni ambilan nama Dear, gitu kan. Pas dasni ambilan nama Dear. Bagaimana saksi-saksi Kristus itu, opung bapak kita yang dulu sudah menerima itu, menyampaikan ke kita, ke orang tua kita, ke opung kita, ke orang tua kita, dan lanjut ke kondisi kita sekarang. Nah, jadilah menjadi saksi Tuhan. Dan tentunya dengan subtema nama Poso, percaya Tuhan akan memperlengkapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu memang kita harus aminkan. Jadi percayalah, jadilah dirimu sendiri. Itu membuat kita lebih happy lah gitu kan. Lebih happy, artinya lebih baik berterus terang kondisi kita, dan kita akan buat happy gitu kan. Kalaupun kita mau berimprove, ya itu sah-sah saja gitu kan. Si A bisa, masa saya nggak bisa? Oh bisa, memang pasti bisa. Tapi asal mau, ya belajar itu tadi. Mau belajar. Tentunya kita terus harus berkreatif lah gitu kan. Dan ini memang ya yang sangat dibutuhkan di komunitas Nama Poso, tentunya juga untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan itu yang bisa saya sampaikan untuk pertongguan Bornginon. Saya dohar nasiam Nama Poso Haganupan bisalah menjadi saksi Tuhan patari dahkon, mulai dari parsahap, rosi tindakan itu tidak harus searah lah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita perkatakan, tentu itu juga yang kita lakukan sebagai eksekusi. Memang kalau kita baca ayat dan seterusnya untuk Yeremia, tugasnya memang berat. Tugasnya memang berat pada zamannya. Tentunya bani Hira Haganupan, terlebih bani Nyombah Nami, ya tetaplah semangat. Kalaupun mau menambah
pengetahuan dan seterusnya, kemampuan, teruslah untuk belajar. Tapi mengakui apa yang menjadi kelebihan, kemampuan, dan kekurangan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, itu membuat komunitas itu menjadi lebih baik. Dan tentunya secara organisasi juga, pengurus juga sudah bisa memfloat gitu kan, memfloat. Jadi acara juga demi acara ya pasti akan ya tepat sasaran lah gitu kan. Artinya menempatkan orang-orang memang pada posisinya yang bisa. Aimarani hurhu ujungi hitama pertongguanon martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan nebata Bapa nami benih genupan pas-pasumu nanduma ondos dan nami Tuhan malah suhur nami Tuhan kebersamaan nama poso kuriamu bani borninon bani partonggoan nama poso pas-pasuham nama poso nami Tuhan tetap setia sedia Tuhan mandalankon bani haganupan harosu nuhurmu ajari hantong sedia Tuhan marhidutan dumuna pasing dan sedia petungan Tuhan boy mengakuhon cenah boy membuat suatu tindakan yang nyata dumuhubani ahana doma ida posidea rosi aimahumani menjadi ambilan nama guluh bani kehidupan ni sedia marsada sadar. Terima kasih Bang Tuhan, monggoon Tuhan dosa nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oke, terima kasih tulang pembimbing buat firman yang sudah disampaikan kepada kami. Teman-teman gimana? Siapa yang mau jadi saksi Kristus? Siapa yang mau jadi Yeremia masa kini? Ayo, raise hand yuk, raise hand. Kak Angel mau, Bang Leo. Siapa lagi? Bang Rafiel. Si Fani. Ayo yang nggak raise hand berarti ragu-ragu ya, mau jadi saksi Tuhan kah? Apa mau jadi saksi siapa nih? Gitu ya. Oke, Bang Yosua. Kali Kak. Kenapa Kak Angel? Anjing enggak. Mungkin yang ragu-ragu mau jadi saksi di KUA. Wede, Kak Mariati. Halo. Abang enggak? Halo? Oke, raise hand. Bang Priaju, oke, mantul. Bang Ranto, oke. Oke, teman-teman. Berarti semuanya kita di sini rata-rata mau jadi saksi Kristus ya. Bukan rata-rata, tapi kita semua harus jadi saksi Kristus. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembimbing kita, jadilah diri kita sendiri, yang dimana diri kita yang telah dibentuk Tuhan pada saat kita masih dikandung oleh ibu kita gitu. Tuhan sudah tahu nih kita mau jadi apa nanti gitu. Semoga setiap rencana Tuhan yang pada saat kita dikandung oleh ibu kita, Emang dari saudara di sana kok. tetap menjadi bagian kita ya teman-teman. Oke, teman-teman. Walaupun tadi ada suara-suara yang dari teman-teman kita, semoga itu tidak mengurangi berkatnya ya. Oke, lanjut. Ayo Adek Kelvin di next slide kita. Kelvin, mana ya Kelvin? Oh udah ya? Udah di-share ya? Aku belum perhatiin teman-teman. Oh iya, aku pin. Oke. Teman-teman, sekarang kita mau angkat pujian kita bahwa hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Jadi jangan ada yang pernah ngerasain insecure lagi ya teman-teman. Karena sejak kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan itu sudah tahu nih kita itu jadi orang-orang besar gitu teman-teman.
Jadi, oleh karena itu, kita mau nyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh tak mahu indahkan bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terurai jangan dipatahkannya. Dia akan jadikannya sungguh lebih berharga. Sungguh yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ulang lagi ya teman-teman. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh telah mencinta kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib menebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Yang terurai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikannya sungguh lebih berharga. Sungguh yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oke, teman-teman, sekarang tiba saatnya kita menyampaikan doa syafaat kita. Sebelumnya, teman-teman ada yang pengen didoain nggak ya? Nggak ada, teman-teman? Berarti yang mencari kerja, kesehatan, yang ngerjain skripsi, yang lagi perkuliahan, jodoh. Oke, Bang Leo, keluarga mungkin ya, terus pandemi. Oke, Bang Leo, dipersilahkan. Oke, sebelum berdoa, tes dulu. Suaraku jelas nggak, Weh? Jelas, Bang. Jelas ya? Kelas, Bang. Oke, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha kasih lagi maha penyayang, terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang menyertai kami setiap hari.
sehingga kami merasakan penuh sukacita tanpa merasa kekurangan sedikit pun. Bapa, terima kasih juga buat firman-Mu yang menyapa kami di malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi saksi tentang-Mu Bapa, menjadi garam dan terang untuk sekitar kami. Terima kasih juga buat Bapak Situa Junior Sinaga yang sudah menyampaikan firman-Mu. Semoga sehat selalu dan keluarga, jauh dari penyakit corona, serta murah rezeki. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, abang, kakak, adik, orang tua yang mungkin jauh dari kami, ataupun yang ada dekat sini, agar mereka selalu dalam urapan-Mu Bapa, sehat selalu dan jauh dari corona. Khususnya jemaat GKPS sekarang yang mungkin sedang isolasi mandiri, ataupun yang berada di rumah sakit, agar mereka cepat sembuh dari penyakit corona ini dan lekas pulih supaya bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Kami juga berdoa buat pemuda-pemudi GKPS Cikarang yang mungkin sekolah, kuliah, atau menyelesaikan skripsi, yang mencari kerja ataupun yang sedang bekerja, agar tetap selalu kuat dalam menjalani hidup ini Bapak, dalam melewati pergumulannya. Kami juga berdoa buat pemuda juga yang sudah sembuh dari COVID-19 ini, agar tetap selalu sehat dan tidak terkena COVID-19 lagi. Tidak lupa juga Bapak buat pemuda-pemudi yang mungkin sedang mencari jodoh, agar ketemu jodoh yang tepat dan sepadan dengannya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena di masa pandemi ini, kami malah disuruh jaga jarak oleh pemerintah. Mau ketemu foto itu pun susah, pusing kepala. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu agar corona ini cepat hilang dari muka bumi ini, karena kami yakin tiada mustahil bagimu. Kami juga berdoa buat negara kami yang tercinta ini, agar yang mana sedang dikena penyakit corona yang menyerang negara kami ini, agar pemimpin tetap bekerja dengan tulus, dengan ikhlas. Apabila pemimpin negara ini melakukan kecurangan atau tidak baik, Engkau ketuk hati dan pikiran mereka Bapa, agar mereka bekerja dengan tulus, karena jika mereka melakukan kecurangan, itu hanya berdampak kepada kami rakyat kecil. Lain dari itu, kami juga makhluk yang kecil, makhluk lemah yang selalu punya dosa atau kesalahan-kesalahan yang itu menyimpang dari jalan-Mu. Kami mohon ampun Bapa, kami mengaku kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa itu Bapa, agar tidak terhalang oleh berkat kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap harinya. Hanya inilah doa yang kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sepertinya doa Bang Leo itu dari lubuk hati kita juga ya. Kayaknya Bang Leo tahu nih apa isi hati kita ya kan. Ayo. Ayo teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mau persembahan. Ayo tanya Tuhan berapa yang harus kita kasih ke Tuhan. Berikan yang terbaik ya teman-teman buat Tuhan. Selamat memberi dan selamat menabur buat Tuhan Yesus. Oke, jangan lupa berikan yang terbaik. Sambil mengumpulkan dan mempersiapkan persembahan kita mau bernyanyi Ijon Adom Huguan Tuhan.
teman-teman, sebelum kita mengakhiri, oh iya, tadi udah ditransfer belum teman-teman ke rekeningku? Belum. Oh, belum ya? Oke, kalau gitu, kalau buat teman-teman yang mau transfer, bisa transfernya nanti ke rekening yang udah disounding sebelumnya. Nah, nanti kita juga buat list di situ untuk berapa galangan yang teman-teman berikan. Oke, teman-teman, nanti jangan lupa diisi ya listnya. Oke, sekarang kita mau doa penutup yang dibawakan oleh oleh siapa ya? Oleh Kak Fitri. Kak Fitri, bersyukur ya Kak Fitri udah negatif. Kak Mariati juga, dan Sertia, dan Kak Feli. Buat Kak Fitri boleh bawa doa penutup ibadah kita nggak Kak? Kak Fitri masih ada nggak sih? Masih ada nggak Kak Fitri? Masih ada nggak teman-teman? Oh iya, Kak Fitri ada ya. Kak Fitri, mana suaranya? Kak Fitri? Nggak bisa, Ance. Oh iya, nggak bisa ya. Ini nggak langsung doa galangan, doa penutup atau kayak gimana ya? Ance, Iya, Kalau lihat, tulang. Doa penutup dulu, baru doa berkat tulang. iya, oke ya. Ada ya teman-teman. Suara saya jelas? Jelas tulang. Jelas, tulang. Nah, jadi kita doa galangan, doa penutup, doa pasu-pasu ya. Oke tulang. Oke. iya tulang. Ya, jadi diar ondoskon hitama galanganta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, hamdo nadok mambere haganup naporlu bani goluh nami, onpe narohdo hanami hubamu martarima kasih, anjaha makamalaskon hatamu nadop ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan nani ondoskon nami, nagabe hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan nami on gabe hadiaran ni porja itong-atongah ni kuriamu. Sai tambahi hamma pasu-pasumu ase lambin margogo kanami makorjahon porja nama dear. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana sipalua kanami. Amin. Riak mahita martonggo marhiti tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Ham Bapa nami na inaguri atas, say nama passing magoranmu, say roh ma harajonmu, say saut ma harosuh ni uhurmu inagori tongah on songon na inaguri atas. Bere hamma benami sedarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami boy ham kuparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokahni. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Hidup nihur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong nyate ni naibata Bapa, apa persoran tondina passing makasomani hita haganupan. Amin. 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 Shalom Horas. Oke. Semua. Shalom. Terima kasih yang sudah melayani. Terima kasih tulang. Terima kasih Ance.
Eh, Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan live dulu ya. Kita mau ada foto session. Mana ini Kelvin? Ya, udah pada live ya. Belum, jam Woi. dulu dong. Vin, ada berapa slide deh? Berapa slide? Ada berapa ini layarnya? 16. Halo. 16. Oke, halo. semua on Ayo teman-teman. ditunjukin mbaknya. Halo Ayo ketua. buka dong. Oke, halo Horas, Bang kelah. Ranto. Horas. Ini Benro mana nih fotonya? Ah, Iya, asik. mana fotonya Kak Mayati? Nggak bisa kelihatan kalau dari handphone. Oke, tolong pembimbing Dayana. Oke. Ya, ayo Kelvin, padu deh. Kelvin? Bentar, cari gaya dulu. Lemot Kak, lemot. Udah. Oke. Ada suaraku? Oke. Satu, dua, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih Hasoman. Sehat-sehat ya. Banyak minum Oke. vitamin, banyak makan, nggak usah diet-diet. Oke. Supaya sehat dan Oke. kuat. Oke, bye-bye. Dadah, Soman. Bye-bye. Yang mau lanjut saya live ya. Terima kasih, Oke, Tuan. terima kasih semua. Terima kasih Kela. Yo. Ah. Ya, sama-sama, Mar. Ini mau keluar. Iya.